Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan. Salah satunya yaitu kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sampai apapun. Akan tetapi itu tidak akan berarti apabila kita tidak dapat memanfaatkan kesempatan mulia ini untuk beribadah dan untuk menambah amal kebaikan kita. Maka dari itu mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar tujuan dari ibadah puasa Ramadan ini dapat tercapai, yaitu menjadi orang yang bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan besar kita, kepada saudara kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi di dunia ini yang memiliki mukjizat untuk memberikan syafaatnya kepada kita, kepada umatnya. Maka dari itu marilah kita senantiasa untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Marilah kita senantiasa untuk melakukan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan yaumul kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu cerita filosofi Ramadan. Dahulu kala ada seorang raja bernama Raja Zulkarnain. Beliau adalah raja yang adil, raja yang arif, dan raja yang bijaksana. Suatu ketika beliau menitahkan kepada rakyatnya, beliau menitahkan kepada prajuritnya untuk pergi ke suatu tempat. Beliau berpesan kepada prajuritnya, apabila nanti melewati sebuah sungai, maka ambillah sebanyak-banyaknya apa yang ada di dalam sungai tersebut. Apa yang diinjak, apa yang dilewati, apa yang dipegang, ambillah dari dalam sungai tersebut. Akhirnya saat waktu yang ditentukan pun tiba, pasukan pun berduyun-duyun untuk berangkat menuju tempat tersebut. Ketika malam hari, pasukan pertama tiba di pinggir sungai. Mereka teringat akan pesan dari sang raja. Sang raja berpesan untuk mengambil segala sesuatu yang ada di dalam sungai itu. Maka dengan tidak ragu dan penuh semangat, mereka percaya bahwa perintah dari sang raja adalah perintah yang baik dan harus dilakukan. Akhirnya mereka dengan bersemangat tanpa melihat apa yang ada di dalam sungai tersebut, mereka mengambil satu persatu isi dari dalam sungai dan dimasukkan ke dalam ransel mereka. Mereka penuhi ransel mereka dengan sesuatu yang mereka ambil dari dalam sungai tersebut. Akhirnya mereka pun melewati sungai itu. Kemudian datanglah kelompok pasukan yang kedua. Mereka tiba di pinggir sungai. Mereka juga teringat dengan perintah dari sang raja. Tetapi ada beberapa orang yang merasa kurang yakin dengan perintah sang raja. Mereka bilang kepada teman-temannya, untuk apa kita mengambil isi dari sungai ini? Toh isinya mesti hanya pasir, lumpur, kerikil, batu, dan lain sebagainya. Untuk apa kita bersusah payah untuk mengambilnya? Dari sebagian yang lain mengatakan, bagaimanapun juga ini adalah perintah raja kita. Beliau tidak pernah memberikan perintah yang menjerumuskan kita pada suatu keburukan atau pada suatu malapetaka. Akhirnya mereka kelompok kedua ini pun masuk ke dalam sungai. Mereka melewatinya. Akhirnya mereka mengambil beberapa barang yang ada di dalam sungai tersebut. Mereka melaksanakannya dengan setengah hati, tidak seperti kelompok yang pertama dengan semangat, dengan penuh sukacita dan penuh keikhlasan. Kelompok kedua ini hanya mengambil setengahnya saja. Mereka jalan dapat, mereka masukkan ransel, mereka berjalan, mereka mendapat sesuatu, mereka masukkan ke ransel. Seperti itu. Akhirnya mereka keluar dari sungai dan melanjutkan perjalanan. Kelompok ketiga tiba pula di pinggir sungai. Kelompok ketiga ini semakin tidak percaya dengan perintah raja. Ada yang berceloteh, untuk apa kita mengambil
isi dari jalan sunnah ini, perbekalan kita masih banyak, bekal makanan kita masih cukup untuk perjalanan kita. Toh di jalan sunnah ini hanya akan ada kerikil, lumpur, pasir, bebatuan yang tidak ada manfaatnya untuk kita ambil. Akhirnya mereka pun melewati sungai begitu saja tanpa mengambil apapun dari jalan sunnah itu, karena mereka merasa bahwa perintah dari sang raja adalah perintah yang hanya mengada-ada saja. Akhirnya pasukan pertama, kedua, ketiga pun tibalah ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh sang raja, dan sang raja pun telah menunggu di sana. Raja mengumpulkan para pasukannya, pasukanku kemarilah, berkumpullah kemari, berkumpul kemari. Mereka berkumpul, sang raja mulai berbicara. Terima kasih, saya hargai perjuangan kalian telah melewati banyak rintangan dan banyak perjalanan. Apakah kalian masih ingat tentang perintah saya ketika melewati sungai, ambillah segala sesuatu yang ada di dalamnya? Ya raja, kami mengingatnya, kami melaksanakannya. Sahut dan pasukan pertama, sebagian pasukan kedua. Sekarang bukalah ransel kalian, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian ambil dari dalam sungai itu, dan itu akan menjadi milik kalian, akan menjadi milik keluarga kalian. Pasukan pertama membuka ranselnya. Ketika dibuka ranselnya, mereka terkejut sekali. Ternyata di dalam ransel mereka isinya adalah perhiasan. Isinya adalah barang-barang yang berharga. Ada emas, ada kalung, ada cincin, ada gelang, ada mutiara, dan manik-manik lainnya. Mereka sangat bergembira, bersuka-cita. Terima kasih raja. Dan pasukannya kedua, ketika melihat isi ransel mereka juga sangat senang, mereka bahagia. Tetapi ada sedikit penyesalan dalam hati mereka. Kenapa kita tidak mengambil semuanya yang ada dalam sungai itu? Kenapa kita tidak penuhi ransel kita dengan barang-barang yang ada dalam sungai itu tadi malam? Mereka ada sedikit rasa kecewa, meskipun mereka juga bahagia karena mereka juga mendapatkan emas, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian pasukan yang ketiga, mereka melongo, tidak mendapatkan apa-apa karena mereka memang tidak mengambil sedikit pun barang yang ada di dalam sungai itu. Mereka hanya bisa menyesali perbuatan mereka karena mereka tidak taat pada perintah rajanya. Teman-teman sekalian, dari secuil kisah itu apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengambil segala hikmah yang ada di dalam Ramadan ini. Allah telah memerintahkan kita untuk sebanyak mungkin beribadah, sebanyak mungkin beramal soleh, sebanyak mungkin beramal kebaikan, agar kita dapat mengambil hikmah, agar kita dapat mengambil istimewa di dalam Ramadan ini. Allah telah menjanjikan bahwasanya di Ramadan ini pahala dilipat gandakan, bahwasanya setan saja dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, itu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Ketika hari biasa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang biasa, namun ketika Ramadan apa yang kita lakukan ini menjadi biasa, itu menjadikan berpahala pada kita dan menjadikan kebaikan untuk kita. Dari cerita tadi kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya ada 3 golongan umat dalam menghadapi Ramadan ini. Yang pertama adalah umat yang beruntung. Mereka melaksanakan Ramadan dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh keikhlasan, dan mereka akan menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kelompok yang kedua ini mereka setengah hati melaksanakannya. Mereka melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, mereka melaksanakan dengan setengah hati. Mereka melaksanakannya agar tergugur kewajiban mereka. Mereka tidak ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari hanya sebagai penggugur kewajiban mereka. Dari kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang paling tidak beruntung atau kelompok yang celaka, karena dia tidak memanfaatkan apa yang ada dalam Ramadan ini. Dia tidak mengambil sedikit pun hikmah dari Ramadan ini, dan dia tidak mengambil apapun yang ada dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan tidak termasuk kelompok yang ketiga maupun yang kedua. Kita akan termasuk kelompok yang pertama, yaitu golongan yang beruntung, golongan yang senantiasa bersukacita, bersemangat dalam menyambut Ramadan ini. Semoga tujuan dari Ramadan ini akan tercapai, yaitu menjadi orang-orang yang mutakin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap semangat dan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah Ramadan hingga selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.